Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Nah, sekarang kan lagi tahun politik nih sekarang. Iya, betul. 2024 sepertinya udah deket banget nih, Pak. Sangat Pak, dekat, Pak. kemudian kan begini, Pak. Dengan adanya tahun politik ini, sibuk masalah capres dan cawapres. Ya, Kalau menurut Bapak, pemilu presiden tahun 2024, iya. apakah biasa-biasa saja atau bagaimana kalau dibandingkan dengan pemilu 2019 kemarin, Pak? Kalau 2024 ini saya rasa pemilu paling seru, Pak. Karena sudah tidak ada lagi petahana dan juga di sini pasti akan membawa beberapa partai-partai untuk mencalonkan calon presiden masing-masing. Tergantung berapapun koalisinya gitu, Pak ya? Betul, betul, betul. Kalau menurut Bapak, kira-kira bakal ada berapa poros nih, Pak? Kalau di atas kertas, Pak, sampai saat ini yang terlihat baru sekitar 3, Pak. 3. 3. Kira-kira bakal ada berapa putaran nih, Pak? Kalau sampai saat ini, Pak, belum tahu nanti di tahun 2024 ya. Sampai tahun ini ya masih 3, Pak. Tapi kalau ada nanti di perubahan menjelang akhir tahun ini, ujungnya bisa jadi 2, Pak. 2 putaran? Bukan, 2 calon jadinya. Oh, 2 pasang calon. 2 pasang calon. 2 pasang calon ya. Ya. Kalau putarannya berapa putaran nih, Pak? Kalau 2 pasang calon sudah tentu 1 putaran. Nah, kalau 3 pasang. Masih 2 Ya. putaran kalau 3 Oke. Nah, kan nama-nama udah beredar ini, Pak. Ya. Ganjar Pranowo baru saja dideklarasikan di batu tulis oleh Ibu Megawati. Ya. Sebelumnya kan ada Anies Baswedan, Betul. termasuk Pak Prabowo. Betul. Kalau rakernasnya Golkar juga Airlangga Hartarto nih, Pak. Betul. Kalau menurut Bapak, yang paling kuat ini, Pak, Iya. yang bakal benar-benar bisa didaftarkan di KPU, yang mana nih, Pak? Kalau berdasarkan kita bicara saat ini elektabilitas, ya pasti Ganjar sama Prabowo. Kalau bicara Anies, ya kita masih berharap aja gitu, tapi belum ada kepastian gitu, Pak. Walaupun secara elektabilitas dia kuat, tapi partai politik tetap saya lihat 2 calon yang tadi disebut pertama, kedua itu, Pak. Loh, kenapa Bapak sepertinya pesimis ini mengenai Anies Baswedan ini, Pak? Kenapa, Pak? Bukan pesimis, Pak. Masalahnya kan di Indonesia ini kan selama ini semua masyarakat selalu membawa pembicaraan yang bersifat politik yang dipimpin oleh partai-partai besar, Pak. Itu, Pak. Sementara kan Anies saat ini kita lihat mereka aja bisa dapat 3 partai politik baru bisa mengusung satu calon presiden, Pak. Nah, koalisi perubahan ini kan terdiri dari Demokrat, Nasdem ya pelopornya, kemudian ada PKS di situ, Iya. dan Anies Baswedan capresnya. Iya. Kenapa mereka kok belum ketemu jodoh untuk cawapresnya nih? Karena Untuk Anies Baswedan. Karena menurut saya konflik kepentingan cawapres itu lebih besar mereka bicarakan, Pak, daripada capresnya, Pak. Kalau cawapres itu karena kan nanti kan mereka bisa menitipkan sesuatu melalui calon wakil presiden, karena calon presidennya sudah didahului oleh Nasdem, Pak. Kalau saya baca pribadi, Pak, Anies itu bagaimana bahasanya partai Nasdem, Pak. Kalau 2 yang lain, ya saya rasa mereka sepertinya juga mengikut, Pak. Kan kesepakatannya bahwa Anies diberikan kebebasan untuk mencari cawapresnya. Betul. Ujung-ujungnya kira-kira bagaimana nih, Pak? Ya pasti mereka akan membawa masing-masing nama calon cawapres yang sampai saat ini kita juga belum tahu, Pak. Begitu ya, Pak ya. Aher atau AHY nih bakal jadi cawapresnya Anies Baswedan, Pak? Atau ada kuda hitam? Saya rasa kalau PKS pasti Aher, Pak. Itu udah pasti. Tapi kalau Demokrat, ya dia berharap sih pasti AHY yang masuk jadi cawapres. Udah itu aja, putaran itu aja namanya, Pak. Belakangan ini kan ada juga beberapa pihak dari partai-partai lain gitu ya berkunjung ke Pak SBY, PKB, Caimin udah ke sana ketemu SBY, begitu juga Airlangga Hartarto. Menurut Bapak ini artinya apa ini, Pak? Ya mereka menghormati Pak SBY sebagai mantan Presiden RI. Selain mereka juga ingin memperkenalkan diri secara pribadi. Mungkin mereka bisa kenal secara birokrasi, tapi secara politis untuk mencapai Pilpres sekarang ini mungkin saatnya menurut mereka Oh, begitu. memperkenalkan diri, Pak. Kira-kira ini bakal menggoyahkan hatinya SBY atau AHY atau Demokrat nggak ini, Pak, terkait dengan cawapres ini?
Kalau cawapres untuk SBY itu atau Demokrat dia udah punya Pak namanya tadi seperti saya bilang. Karena kan Demokrat itu kan pasti identik dengan Bapak kita tahulah semua gitu kan pimpinan-pimpinan besar di Demokrat gitu Pak.